Barcelona mempertahankan supremasi mereka di puncak klasemen dengan kemenangan 1-0 atas Mallorca. Meskipun skornya mungkin menunjukkan hal yang sebaliknya, tim Katalan itu tidak mengalami kesulitan untuk mendominasi Mallorca. Seperti diketahui, Barcelona melepaskan 40 tembakan ke gawang Mallorca. Berkat hal ini, tim asal Katalan tersebut kini menyamai rekor La Liga untuk tembakan terbanyak ke gawang yang hingga kini dipegang Real Madrid. Menurut Opta, ini adalah jumlah tembakan terbanyak yang dilepaskan ke gawang setelah pada tahun 2011 Real Madrid melepaskan 40 tembakan ke gawang Zaragoza. AS Roma asuhan Claudio Ranieri tidak terkalahkan di Serie A sejak pertengahan Desember. Kini Ranieri menyamai rekor Luciano Spalletti saat melatih Giallorossi. Tak ada tim di divisi tersebut yang meraih lebih banyak poin di tahun 2025 selain AS Roma yang telah memenangkan 11 laga dan seri 4 kali sejak pergantian tahun baru dengan total 37 poin dari 15 laga. Kekalahan terakhir tim di Serie A terjadi pada tanggal 15 Desember. Roma kini tak terkalahkan dalam 17 laga yang merupakan rekor tak terkalahkan terpanjang mereka sejak Luciano Spalletti melatih di tahun 2016. Menurut laporan Sky Sport, Manchester United dan Chelsea tengah bersaing untuk merekrut gelandang muda River Plate, Franco Mastantuono. Pemain berusia 17 tahun ini telah memikat beberapa klub Eropa dengan penampilannya yang gemilang. Ia mencatat sejarah sebagai pencetak gol termuda River Plate musim lalu. Saat ini Mastantuono terikat kontrak hingga 2026 dengan klausul pelepasan senilai 45 juta euro. Dengan potensi besar dan minat dari klub-klub raksasa, masa depan Franco Mastantuono menjadi sorotan. Manchester United dan Chelsea harus bergerak cepat untuk mengamankan tanda tangan wonderkid Argentina ini. Sky Germany melaporkan bahwa Bayern Munich tertarik untuk mendatangkan bek andalan Borussia Mönchengladbach asal Jepang, Ko Itakura, pada bursa transfer musim panas ini. Mereka ingin mendatangkan Itakura untuk menambah kedalaman pemain di lini belakang. Akan tetapi mendatangkan Itakura juga bukan perkara yang mudah karena Bayern harus bersaing dengan klub peminat lainnya seperti Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, dan Eintracht Frankfurt. Sementara itu, Direktur Olahraga Borussia Mönchengladbach juga tidak menutup kemungkinan untuk melepas Itakura pada musim panas ini. Jorginho mungkin telah memainkan pertandingan terakhirnya untuk Arsenal. Manajer The Gunners Mikel Arteta mengakui gelandang Italia itu tengah berjuang melawan cedera dan mungkin kesulitan untuk bermain lagi musim ini. Kontrak pemain veteran itu berakhir pada akhir Juni dan Jorginho mungkin telah memainkan pertandingan terakhirnya untuk klub tersebut. Seperti diketahui, penjualan pemain juga akan menjadi bagian penting dari manuver The Gunners untuk memaksimalkan daya beli Arteta. Menurut Mirror, ada 11 pemain yang berpotensi meninggalkan Arsenal. Striker veteran Inggris Jamie Vardy dikabarkan akan melanjutkan karir di Arab Saudi setelah Leicester City dipastikan gagal bertahan di Premier League. Laporan dari Vicha Hes menyebutkan bahwa Arab Saudi menjadi destinasi paling potensial. Liga Arab Saudi yang aktif mencari pemain berpengalaman melihat Vardy sebagai sosok ideal. Pihak Timur Tengah telah menghubungi perwakilan Vardy menawarkan proposal finansial yang sulit ditolak. Meski belum ada keputusan final, tanda-tanda menunjukkan bahwa perpisahan Vardy dengan Leicester City semakin dekat. Manchester United dalam beberapa waktu terakhir mulai dikaitkan dengan sejumlah kiper untuk musim depan. Satu di antaranya adalah kiper andalan AC Milan Mike Maignan yang diklaim menjadi buruan teratas United. Namun laporan terbaru dari AS menyebut bahwa United kini punya opsi alternatif jika sulit mendapatkan Maignan. Penjaga gawang Parma Zion Suzuki dikabarkan ikut masuk dalam perburuan Manchester United pada musim panas 2025 nanti. Laporan yang sama menyatakan tentang adanya klausul pelepasan dalam kontrak Suzuki bersama Parma, yakni sebesar 40 juta euro. Bintang Real Madrid Vinicius Junior hampir dipastikan akan segera menandatangani kontrak baru bersama Los Blancos. Kabar ini muncul di tengah ramainya spekulasi yang mengaitkan pemain berusia 24 tahun tersebut dengan klub-klub Sultan Arab Saudi. Tawaran dari Arab Saudi disebut-sebut mencapai 300 juta euro. Namun tawaran itu tak menggoyahkan tekad Vinicius untuk bertahan di Madrid. Bahkan kini Vini akan menandatangani perpanjangan kontrak. Menurut Fabrizio Romano, ia akan tekan kontrak baru berdurasi 5 tahun. Menurut Romano, Vinicius hampir mencapai kesepakatan dengan Real Madrid terkait kontrak baru itu. Kontrak Cristiano Ronaldo di Al-Nassr akan habis pada akhir musim ini. Pemain berusia 40 tahun itu belum memutuskan masa depannya. Dilansir Daily Mail, Al-Nassr masih mau memakai jasa Cristiano Ronaldo. Setidaknya mereka ingin memakai jasa Ronaldo sampai 2 musim lagi.
Kabarnya Al-Nassr tidak main-main, mereka akan menyodorkan kontrak baru dengan nilai fantastis. Sebelumnya gaji per musim Ronaldo di Al-Nassr adalah sebesar 3,6 triliun rupiah per musim. Angka tersebut diprediksi akan naik menjadi 3,8 triliun per musim. Nilai tersebut belum termasuk beberapa bonus yang nyaris menyentuh 4 triliun rupiah. Chelsea dikabarkan siap mengajukan tawaran menggiurkan bagi Como untuk mendatangkan Assane Diao pada jendela transfer musim panas tahun ini. Menurut laporan Fichajes, Chelsea tertarik pada bakatnya dan siap mengajukan tawaran 50 juta euro untuk memboyongnya ke Stamford Bridge. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dana yang diterima Betis saat melepasnya. Sejak bergabung dengan Como di Serie A, Diao langsung mencuri perhatian. Dengan torehan 8 gol dalam beberapa pertandingan, ia menjadi kunci peningkatan performa lini serang tim asuhan Cesc Fabregas. Manchester United kembali mengarahkan perhatian pada gelandang Barcelona Frenkie de Jong menjelang bursa transfer musim panas. Menurut laporan Fichajes, MU menempatkan pemain asal Belanda ini sebagai prioritas utama untuk memperkuat lini tengah. United yakin de Jong adalah sosok ideal untuk meningkatkan kualitas permainan mereka dan siap mengajukan tawaran besar untuk menggoda Barcelona bernegosiasi. Langkah United diperkirakan akan semakin intens dalam beberapa pekan ke depan dan perhatian kini tertuju pada respon dari pihak Frenkie de Jong. Direktur olahraga Torino FC Davide Fognati hadir langsung dalam pertandingan Venezia kontra Empoli akhir pekan lalu. Jurnalis Nicolo Schira mengatakan Fognati memantau 2 orang sekaligus termasuk Jay Itzes. Pada Juni 2024, Fognati juga sempat hadir langsung untuk memantau bek timnas Indonesia tersebut. Kala itu Venezia baru promosi ke kasta teratas Liga Italia. Itzes ingin diboyong karena pelatih Venezia saat itu Paolo Vanoli kini melatih Torino. Itzes juga merupakan andalan Vanoli ketika masih melatih Venezia. Tak ayal keduanya mempunyai hubungan yang baik. Winger Real Madrid Vinicius Junior terancam larangan bermain 2 tahun oleh FIFA gara-gara memiliki klub sepak bola profesional. Mengutip laporan Marca, Vinicius disebut memiliki saham di 2 klub yakni Athletic Club dan Alverca. Sesuai aturan FIFA, pemain sepak bola dilarang memiliki saham di klub profesional karena adanya potensi konflik kepentingan. Hal itu dapat mengakibatkan jatuhnya hukuman berat dari FIFA. Vinicius bisa dihadapkan dengan hukuman terberat yakni larangan tampil sebagai pesepak bola profesional selama 2 tahun. Klub Premier League Tottenham Hotspur dikabarkan siap mengakhiri kerjasama mereka dengan pelatih kepala Ange Postecoglou. Berdasarkan laporan terbaru The Telegraph, manajemen The Lilywhite telah memutuskan untuk mencari pelatih baru. Keputusan tersebut diambil karena Tottenham tampil mengecewakan sepanjang musim ini. Mereka saat ini terpuruk di papan bawah klasemen Premier League dengan perolehan 37 poin. Karena itu The Telegraph melaporkan manajemen The Lilywhite telah memutuskan mengganti pelatih kepalanya. Menurut laporan Foot Mercato, kiper FC Porto Diego Costa telah menyepakati kepindahan ke Manchester City pada bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia 25 tahun ini sudah lama menjadi incaran City dan negosiasi kini telah memasuki tahap lanjut. Perwakilan Costa bekerja keras dalam beberapa pekan terakhir dan semua pihak kini mencapai kesepakatan untuk kepindahan di musim panas. Seperti diketahui, City berencana melepas Ederson dan mencari kiper utama yang baru. Karena itu Costa dianggap ideal untuk gaya permainan Pep Guardiola. Harga Costa saat ini sekitar 64 juta pound sterling, namun City berupaya menekan hingga 50 juta pound sterling. Juventus menelan kekalahan 0-1 dari Parma pada pekan ke-33 Liga Italia. Laga ini berlangsung di Stadio Tardini, Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Juventus yang berstatus tim tamu lebih dominan dalam melakukan tekanan. Namun pada masa injury time babak pertama, Parma justru bisa mencuri gol melalui Matteo Pellegrino. Juventus menambah daya gedor di babak kedua, namun si Nyonya Tua tak bisa mencetak gol hingga berakhirnya babak kedua. Tim asal Turin itu pun harus mengakui keunggulan Parma dengan skor 1-0 hingga laga usai. Kekalahan ini membuat Juve tetap di posisi kelima klasemen dengan 59 poin. Bianconeri gagal menggeser Bologna yang menempati posisi keempat dengan 60 poin. Matchday ke-34 Premier League menghadirkan 2 tim asal London, Arsenal versus Crystal Palace. Pertandingan digelar di Emirates Stadium Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Arsenal langsung mencetak gol 3 menit laga berjalan melalui Jakub Kiwior.
Crystal Palace menyamakan kedudukan di menit 26 lewat Eberechi Eze. Setelah itu Arsenal kembali memimpin berkat gol Leandro Trossard pada menit ke-41. Namun gol Jean-Philippe Mateta di menit 83 menggagalkan kemenangan Arsenal. Laga pun berakhir dengan skor imbang 2-2. Berkat hasil ini, Arsenal kini mengoleksi 67 poin di posisi 2 klasemen. Inter Milan berhadapan dengan AC Milan pada laga leg kedua semifinal Coppa Italia. Laga ini berlangsung di San Siro Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Inter mendominasi pertandingan sejak babak pertama dimulai. Namun Milan justru bisa bermain lebih efektif. Rossoneri unggul lebih dulu di menit 36 melalui Luka Jovic. Milan menambah keunggulan berkat gol kedua Jovic di menit 49. Pada akhirnya, gol Tiani Reinders di menit 85 memastikan kemenangan AC Milan dengan skor akhir 3-0. Kemenangan ini membawa Milan melenggang ke babak final Coppa Italia. Real Madrid bertandang ke markas Getafe pada laga lanjutan Liga Spanyol. Bermain di Alfonso Perez Kamis dini hari waktu Indonesia Barat, Madrid tampil dominan sejak awal laga. Mereka bisa unggul 1-0 di menit 21 melalui Arda Güler. Skor 1-0 bertahan hingga babak pertama usai. Di babak kedua, dominasi Real Madrid terus berlanjut. Di sisi lain, Getafe juga terus meningkatkan perlawanan mereka. Pada akhirnya tak ada tambahan gol tercipta dan skor 1-0 untuk kemenangan Real Madrid bertahan hingga laga usai. Berkat hasil ini, Madrid kini mengoleksi 72 poin dan berada di posisi 2 klasemen.